Jika Anda membuka berita ekonomi belakangan ini, narasi yang disuguhkan hampir selalu sama. Berita penuh optimisme. Pertumbuhan ekonomi kita kokoh di angka 5%. Inflasi terkendali. Angka kemiskinan ekstrim diklaim berhasil ditekan hingga di bawah 2 digit. Angka-angka yang membuat kita merasa bahwa semua baik-baik saja. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Jika ekonomi kita memang sedang tumbuh seindah itu, mengapa warung-warung retail di pinggir jalan terasa semakin sepi? Mengapa pusat perbelanjaan legendaris mulai kehilangan pengunjungnya? Dan mengapa mencari pekerjaan formal dengan gaji yang layak saat ini terasa seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami? Di balik angka 5% yang diagungkan itu, ada sebuah krisis senyap yang sedang terjadi di Indonesia. Ini bukan cerita tentang kelompok miskin ekstrim yang sering kita lihat di statistik bansos. Bukan pula cerita tentang kaum konglomerat 0,5% teratas yang asetnya justru melesat pasca pandemi. Ini adalah cerita tentang Anda, tentang saya, tentang kita semua yang berada di tengah. Cerita tentang kelas menengah Indonesia yang pelan-pelan sedang menyusut, tergerus, dan terjepit dalam sistem yang memaksa mereka untuk turun kelas. Mari kita bedah kenyataan pahit ini. Mari kita mulai dari data. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa rasio Gini Indonesia belakangan ini sebenarnya membaik, turun ke angka 0,363. Secara teori, angka Gini yang mengecil berarti jurang ketimpangan sedang menyempit. Bagus bukan? Tapi tunggu dulu. Disinilah letak ilusi terbesar statistik kita. Rasio Gini di Indonesia dihitung berdasarkan pengeluaran, bukan kekayaan atau pendapatan real. Ketika angka ketimpangan itu terlihat turun, hal itu terjadi karena kelompok 40% terbawah, masyarakat miskin, konsumsinya berhasil dijaga oleh negara. Melalui apa? Melalui guyuran bantuan sosial yang masif. PKH, BLT, subsidi pangan, hingga jaminan kesehatan gratis. Kelompok paling bawah disangga agar tidak jatuh lebih dalam. Sementara di kutub sebaliknya, kelompok 20% teratas, khususnya kelompok elit 0,5% kelas atas, posisi mereka sudah terlalu jauh di atas. Mereka menguasai aset produktif, portofolio saham, dan bisnis yang kebal terhadap inflasi harian. Krisis global bagi mereka hanyalah dinamika portofolio. Lalu, bagaimana dengan yang di tengah? Disinilah anomali mengerikan itu terlihat. Dalam 5 tahun terakhir, porsi kelas menengah real di Indonesia justru menyusut dari 21% menjadi sekitar 18% saja. Kemana perginya jutaan orang yang hilang dari kelas menengah ini? Apakah mereka naik kelas menjadi orang kaya? Jawabannya, tidak. Mereka bergeser ke bawah, menumpuk di sebuah kategori abu-abu yang disebut oleh Bank Dunia sebagai aspiring middle class, kelompok yang menuju kelas menengah. Jumlah mereka membengkak luar biasa hingga mencakup hampir 49% dari total populasi kita. Hampir separuh manusia di negara ini terjebak di zona transisi. Mereka tidak cukup miskin untuk berhak menerima bansos dari pemerintah, tetapi mereka tidak cukup kaya atau stabil untuk mempertahankan gaya hidup layak. Struktur sosial kita yang dulunya berbentuk piramida, kini berubah menjadi belah ketupat yang gemuk di bagian bawah tengah. Mengapa pergeseran ini bisa terjadi? Mengapa mesin ekonomi kita gagal mempertahankan kelas menengahnya? Akar masalah pertama adalah hilangnya pekerjaan berkualitas. Kita sedang mengalami apa yang disebut para ekonom sebagai deindustrialisasi dini, premature deindustrialization. Dulu pada awal tahun 2000-an, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB kita hampir menyentuh angka 26%. Pabrik-pabrik tekstil, otomotif, dan elektronik berdiri kokoh.
industri manufaktur adalah kompor utama yang memasak kelas menengah sejati. Mengapa? Karena pabrik menyerap jutaan orang berpendidikan menengah, memberi mereka kontrak kerja jangka panjang, gaji tetap yang naik setiap tahun, jaminan pensiun, dan kepastian karir. Namun dalam 5 tahun terakhir, kontribusi manufaktur melorot di kisaran 18 sampai 19% saja. Kompor industri kita mulai mendingin sebelum kita sempat menjadi negara maju. Ketika pabrik-pabrik itu meredup, kemana perginya angkatan kerja baru kita? Mereka terlempar ke sektor informal. Saat ini, hampir 60% tenaga kerja di Indonesia menggantungkan hidupnya di sektor informal. Mereka menjadi pengemudi ojek online, kurir logistik, pekerja lepas, atau membuka usaha mikro di depan rumah. Jangan salah paham. Sektor informal adalah penyelamat katup tekanan sosial ekonomi kita. Tanpanya, angka pengangguran akan meledak, namun kita harus melihatnya dengan jernih. Sektor informal bukanlah pondasi yang kokoh untuk sebuah negara. Pekerja informal hidup hari demi hari tanpa slip gaji resmi. Karena tidak ada slip gaji, mereka tidak bisa mengakses KPR perbankan untuk membeli rumah. Mereka tidak memiliki dana pensiun, tidak memiliki pesangon jika sepi orderan, dan pendapatan mereka sangat fluktuatif. Hari ini bisa makan enak, besok belum tentu. Inilah mengapa kelas aspiring middle class kita begitu gemuk. Mereka hidup dalam kepura-puraan bahwa mereka sudah sejahtera, padahal mereka hanya berjarak satu hantaman badai sakit atau PHK untuk kembali jatuh miskin. Akar masalah kedua adalah fenomena the squeezed middle, kelas menengah yang diperas oleh keadaan. Di Indonesia, menjadi kelas menengah di wilayah perkotaan saat ini menuntut biaya yang teramat mahal. Mari kita hitung secara matematis. Kelompok bawah dilindungi oleh berbagai subsidi. Kelompok atas memiliki kapital yang beranak pinak. Kelas menengah, mereka adalah pembayar pajak penghasilan yang paling taat dan patuh. Setiap bulan, gaji mereka dipotong langsung oleh PPh 21. Ketika mereka belanja, mereka terkena kenaikan PPN. Namun, apa yang mereka dapatkan kembali dari sistem? Hampir tidak ada. Karena pendapatan mereka berada sedikit di atas garis kemiskinan statistik, mereka tidak berhak atas bantuan sosial apapun. Mereka harus menanggung seluruh beban hidup perkotaan sendirian secara mandiri dengan sisa gaji yang pas-pasan. Lihatlah 3 beban utama yang menjepit mereka: perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Harga rumah di pinggiran kota besar saat ini sudah bergerak ke arah yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan rata-rata kenaikan gaji tahunan pekerja kantoran. Generasi kelas menengah muda saat ini menghadapi kenyataan pahit bahwa impian memiliki rumah sendiri semakin menjauh. Untuk pendidikan, jika mereka ingin anaknya mendapatkan pendidikan berkualitas agar bisa bersaing di masa depan, mereka harus merogoh kocek dalam-dalam untuk sekolah swasta, karena kuota sekolah negeri yang terbatas atau kualitasnya yang belum merata. Untuk kesehatan, meski ada BPJS, kelas menengah seringkali harus menambah asuransi komersial mandiri agar tidak kehilangan waktu produktif saat mengantre di rumah sakit. Daya beli kelas menengah kita habis, bukan karena mereka konsumtif atau terlalu banyak membeli kopi susu kekinian. Daya beli mereka habis diperas untuk membayar kebutuhan-kebutuhan dasar yang gagal disediakan secara murah dan berkualitas oleh negara.
Jadi, apa kesimpulan dari semua rangkaian analisis ini? Ketika kita menyadari bahwa ketimpangan dan hilangnya kelas menengah bukanlah sebuah kebetulan, melainkan akibat dari kelemahan struktural, maka cara pandang kita harus berubah. Masalah utama ekonomi Indonesia hari ini bukanlah tentang bagaimana membagi rata kue ekonomi yang ada melalui bansos. Masalah utamanya adalah bagaimana kita bisa memasak kue tersebut dengan lebih efisien, menciptakan lapangan kerja formal berkontrak lebih banyak, dan menurunkan biaya hidup esensial seperti rumah dan pendidikan. Pemerintah tidak boleh hanya bangga pada angka pertumbuhan 5% jika pertumbuhan itu hanya dinikmati oleh kelompok atas dan hanya menyisakan sektor informal bagi kelompok bawah. Kita butuh reindustrialisasi modern. Kita butuh aturan main yang melindungi pekerja. Dan untuk kita, masyarakat yang berada di tengah, baik sebagai pekerja maupun pelaku usaha, kenyataan ini adalah alarm keras. Jika Anda adalah pelaku bisnis, menyasar pasar yang hanya mengandalkan perang harga murah adalah jalan pintas menuju jurang kebangkrutan. Kelas menengah kita sedang menghemat uang mereka. Mereka tidak lagi mencari barang yang sekadar murah, mereka mencari nilai tambah real, kegunaan jangka panjang, dan efisiensi. Bisnis yang akan bertahan di masa depan bukanlah bisnis yang paling besar membakar uangnya, melainkan bisnis yang memiliki fondasi paling kuat, yang mampu memberikan solusi nyata di tengah terhimpitnya ekonomi masyarakat kita. Sebab pada akhirnya ekonomi yang sehat bukanlah tentang seberapa tinggi puncak menara yang bisa dibangun oleh orang-orang kaya di atas sana. Ekonomi yang sehat adalah tentang seberapa kokoh lantai tempat pijakan kita semua yang berada di bawah dan di tengah untuk tetap berdiri tegak. Demikian video tentang krisis senyap Indonesia, yang kaya makin kuat, yang miskin dijaga bansos, yang tengah diperas. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.